Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, masih soal wacana Jokowi 3 periode. Orang bilang nggak mungkin lah, kan konstitusi kita maksimal menyebutkan maksimal 2 periode saja. Tapi dengan bagaimana kalau konstitusi diubah? DPR bersama MPR barangkali kemudian sepakat dengan rapat tiba-tiba jebret pada 2024 presiden bisa maju untuk periode ketiga. Anda mau ngomong apa? Mungkin nggak mungkin aja, lawang konstelasi kekuatan politik di Senayan sudah begitu rupa, sudah terkooptasi, ya kan? Bahkan Bang Rizal Ramli, ekonom senior, tokoh nasional, mengatakan bahwa DPR ini sudah ibarat PNS, pegawai negeri sipil. Maaf Bang, sekarang istilahnya bukan PNS, tapi ASN, aparatur sipil negara. Aparat sipil negara. Dan ini serius saudara, karena apa? Karena memang tadi sudah ada deklarasi yang mereka menamakan dari Jokpro, Jokowi Prabowo. Ini dari Liputan 6 dan saya kira banyak juga tempat lainnya. Komunitas Jokowi Prabowo 2024 suarakan presiden 3 periode. Ya, komunitas Jokowi Prabowo 2024 suarakan presiden 3 periode. Saya bacain ya. Ramainya perbincangan bursa kandidat yang akan maju di Pilpres 2024 membuat kelompok atau relawan bermunculan. Yang baru, yang terbaru ya ini Jokowi Prabowo 2024 atau disingkat Jokpro. Penasihat Jokpro M. Kodari yang juga dikenal sebagai Direktur Eksekutif Indobarometer ini mengakui bahwa komunitasnya tersebut akan menyuarakan presiden 3 periode. Dalam hal yang ini yang dimaksud adalah Joko Widodo. M. Kodari saudara, Indobarometer, sebuah lembaga survei yang seharusnya kita tahu, seharusnya ya, diisi oleh kaum intelektual. Kaum intelektual itu ciri utama dia memiliki ilmu yang memadai. Biasanya ditandai, tidak harus ya, tapi biasanya ditandai mereka adalah orang-orang lulusan sarjana serata 3, S3, para doktor. Kemudian yang paling penting lagi bahwa kaum intelektual itu ciri utamanya adalah mereka menggunakan keilmuannya, intelektualitasnya untuk pengabdian kepada masyarakat. Mereka bersuara kritis, memberikan analisa tajam, ya kan, terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu intelektual. Maksud saya seharusnya. Kalau ada intelektual yang tidak seperti itu ya jangan tanya saya. Jangan tanya saya. Saya lanjut lagi. Iya, benar 3 periode dengan catatan ada amandemen Undang-Undang Dasar 45, kata Kodari saat dikonfirmasi Sabtu 19 Juni. Pria yang mengaku sebagai penggagas Jokpro ini menekankan pasangan Jokowi Prabowo ini akan menghilangkan polarisasi yang bisa muncul di Pilpres 2024. Kita tahu 2019 kemarin Jokowi berhadapan dengan Prabowo dan memang terjadi polarisasi yang sangat hebat. Begitu dahsyatnya polarisasi sehingga ada istilah cebong kampret. Cebong untuk para pendukung Jokowi dan kampret untuk para pendukung Prabowo ya. Dan dahsyatnya dari sisi perkampretan ini, kelompok kampret ini dahsyat luar biasa saudara. Bagaimana militannya mereka. Setiap Prabowo kampanye, mereka datang berbondong-bondong sambil menyerahkan sumbangannya. Menyerahkan sumbangannya sudah dalam jumlah yang mungkin secara individu itu besar sekali karena mereka tabungannya dipecah, apa segala macam diberikan, ya kan? Dan itu hampir setiap kampanyenya Prabowo. Dan saya hadir pada waktu putaran kampanye terakhir di GBK Gelora Bung Karno. Dahsyat sekali saudara.
Dasar saya alhamdulillah dapat tempat di panggung utama, saya tahu proses bagaimana pergerakan di kaum elit di situ. Dan ketika dikumpulkan, aduh, terdapat berplastik ya yang dikumpulkan dengan plastik. Jadi transparan kelihatan uangnya tuh. Berplastik besar. Saya ada beberapa foto bersama dengan kantong-kantong plastik berisi uang itu. Dahsyat sekali. Itu yang kasat mata, belum yang tidak, yang intangible, itu tangible ya. Yang intangible bagaimana emak-emak, dahsyat. Dan begitu ketika merasa dizalimi, Prabowo berkata, saya akan timbul tenggelam bersama rakyat. Wah, dahsyat sekali. Kemudian yang jadi Pak timbul tenggelamnya, entah kemana, rakyat dibiarkan tenggelamnya. Oke, itu pilihan dia, silakan aja. Saya mengatakan bahwa kalau Kodari mengatakan terjadi polarisasi hebat, ya, waktu itu iya. Dan sekarang para pendukung Prabowo ya sudah tahu, nanti kita bahas pada sesi yang lain, insya Allah ya. Pria yang mengaku sebagai penggagas Jokpro ini menekankan pasangan Jokowi Prabowo akan menghilangkan polarisasi yang bisa muncul di Pilpres 2024. Ya itu apa namanya, ramalan dia. Solusinya menggabungkan dua tokoh yang merupakan representasi terkuat masyarakat Indonesia, yaitu Prabowo dan Jokowi dan Prabowo, sehingga polarisasi itu tidak terjadi. Emang kalau terjadi kenapa? Bahaya ya. Untuk diketahui, kelompok yang mengatasnamakan diri komunitas Jokowi Prabowo 2024 disingkat Jokpro ini merencanakan akan menggelar syukuran atau peresmian Sekretariat Nasional Jokpro 2024. Alamat Sekretariat Nasional Jokpro 2024 berasal di Jalan Tegal Parang, Jakarta Selatan. Tegar Parang 1, nomor 37 Jaksel. Ini tadi ya, peresmiannya Sabtu tadi, jam 12 siang tadi. Jadi saudara, di sini juga ada sebetulnya, saya tontonkan aja ya. Saya pertontonkan saja bagaimana ada video Kodari ya. Infrastruktur digital diteruskan. Kemudian memperbaiki infrastruktur peraturan diteruskan. Sudah ada kartu Indonesia Sehat untuk berobat. Sudah ada kartu Indonesia pendidikan. Sudah ada kartu sembako murah, dilanjutkan. Sudah ada kartu prakerja, diteruskan. Malah justru ini telah memberikan ilham tambahan kepada saya bahwa kalau Jokowi Prabowo 2024 itu manfaatnya berlipat ganda. Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Tadi Kodari, penasihat Jokpro, menyatakan alasan-alasannya kenapa dia menggagas adanya Jokpro, Jokowi Prabowo. Ada kartu sehat, diteruskan. Ada kartu pintar, diteruskan. Ada lagi, diteruskan. Bayangkan ini, makanya tadi saya katakan dalam pembukaan tadi, bahwa seorang intelektual itu punya daya nalar kritis. Oke, saudara? Kemudian dia punya analisis tajam dan independen. Seharusnya, maksud saya ya, intelektual yang seharusnya. Dia bisa memotret, mengcapture kondisi dengan sejernih mungkin, seobjektif mungkin, walaupun nyaris mustahil orang objektif, pasti ada kepentingan subjektif. Tapi sebagai seorang intelektual dia bisa memotret dengan jernih. Kalau si Kodari mengatakan bahwa dia menggagas Jokpro karena ada kartu sehat, diteruskan, ada kartu pintar, diteruskan, ada sembako murah, diteruskan, dan sebagainya. Ya, sebagai orang yang sama sekali bukan intelektual, saya akan bertanya, bos, kartu-kartu itu jalan nggak? Kartu-kartu itu jalan nggak? Berfungsi nggak? Efektif nggak? Satu. Yang kedua, kalau Anda googling, itu kartu-kartu yang memerlukan pendanaan yang tidak sedikit itu telah membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi mules. Karena dia harus berpikir kemana dia harus cari uang untuk membiayai kartu-kartu Jokowi itu. Ya kan? Buat mules, karena faktanya memang tidak ada anggarannya, tidak ada. Om Kodari, Masya Allah, intelektual ya. Dan yang ketiga, tentang memotret dengan clear
memotret dengan clear situasi kondisi yang ada. Mosok sih sebagai intelektual, sebagai direktur eksekutif Indobarometer, Anda tidak melihat fakta yang ada, bagaimana kesukaran, kesulitan, berbagai masalah yang terjadi dalam 6 tahun terakhir ini di masa kepemimpinan Joko Widodo sebagai presiden. Masa nggak kelihatan gitu loh, dari kacamata seorang Kodari gitu loh. Bagaimana gitu loh. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini penting, hukum ini penting. Hukum ini jauh-jauh lebih penting ketimbang asumsi-asumsi kartu jalan, kartu ini jalan terus, kartu ini lanjut. Ini penting sekali. Bagaimana seorang merasa terlindungi hak-haknya di sebuah negara oleh aparat negara, tapi tidak terjadi. Tumpul tajam ke bawah luar biasa dan tumpul ke atas dan ke bawah itu terutama kepada para oposan. Anda tahu sama-sama tentang prokes ya, yang jaksa penuntut umum mengatakan prokes itu bukan pelanggaran tapi kejahatan prokes, dan untuk itu Habib Rizik Syihab sampai hari ini, nanti tanggal 24 Juni akan jatuh vonisnya, mengalami penzaliman yang sangat luar biasa. Dia dan keluarganya diincar, diincar. Ya kan? Di tol kilometer 50 Jakarta Cikampek, 6 laskarnya dibunuh secara keji. Sebelum dibunuh dibantai, disiksa dengan cara sangat biadab, di luar batas-batas kemanusiaan. Kemudian organisasinya dibubarkan, rekeningnya dibekukan, bukan cuma organisasinya tapi orang-orang yang terkait dengan rekening itu. Sampai 92 rekening, saudara, Om Kodari, tanpa pengadilan, tanpa apa-apa. Kemudian dia ditangkap ketika datang untuk diperiksa, ya kan, ke Polda. Ditangkap, kemudian dipenjara, ditahan, kemudian diadili, disidang dengan 3 sidang dengan 18 pasal dakwaan yang ancaman hukumannya ada yang sampai 10 tahun penjara untuk sebuah pelanggaran yang disebut pelanggaran prokes dan tes swab yang disebutnya palsu dan sebagainya. Itu kezaliman Kodari. Masa sebagai seorang intelektual kamu tidak bisa melihat hal itu? Bagaimana rakyat di daerah-daerah sungguh-sungguh sulit, ekonomi jeblok, daya beli hancur, banyak BUMN tumbang dengan utang yang menggunung, utang APBN sudah 7.000 triliun. Masa nggak tercapture? Tercapture lagi. Masa nggak kelihatan di mata intelektual semacam Kodari? Tapi oke lah, itu masing-masing monggo aja. Tentu masing-masing punya pilihan. Monggo, nggak apa-apa. Cuman masalahnya menurut saya, kalau wacana presiden 3 periode untuk seorang presiden yang sukses besar, mohon maaf kalau saya minjem misalnya seperti Erdogan misalnya, ekonomi bangkit, pendidikan maju, menjadi negara yang disegani, militernya kuat, mungkin ada ide amandemen Undang-Undang Dasar 45, mungkin masuk akal, mungkin masuk akal. Tapi dengan kinerja yang seperti sekarang, Masya Allah, I'm very happy. I want to invest to my country dan sebagainya. Aduh, ngeri sekali, saudara, ngeri. Dan ini menunjukkan ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Dan lagi coba di kalimat ini tadi, bagaimana Jokowi mengatakannya, orang-orang yang mewacanakan presiden 3 periode itu satu, menampar muka saya. Apakah ini berarti Kodari dengan Jokpronya sedang menampari, bukan menampar lagi, menampari. Menampar plok, menampari plak plok, plak plok, plak plok, plak plok. Jokowi. Loh, jelas-jelas kalimatnya. Jelas-jelas kalimatnya. Orang-orang yang mendorong presiden 3 periode adalah satu, orang yang menampar muka saya. Kedua, orang yang mencari muka. Nah, mencari muka itu ya cari perhatian lah. Wey, I'm here gitu ya. I'm apa? Gua di sini nih, gua mau nolong lu nih 3 periode kan, kita cari muka dia. Dan yang ketiga kata Jokowi,
orang-orang ini menjerumuskan saya. Hah? Masa? Dan saya kira si Kodari dengan pengurus Jokpro yang lainnya pasti juga tahu ada pidato seperti ini. Ada ucapan pernyataan Jokowi yang seperti ini, pasti tahu bahwa orang-orang yang mendorong Presiden 3 periode menurut Jokowi adalah orang yang menampar muka dia, mencari muka terhadap dia, dan dan menjerumuskan dia. Pasti tahu. Cuma pertanyaannya, bagaimana mungkin orang-orang intelektual sekelas Kodari bisa mengabaikan pernyataan-pernyataan itu? Saya membacanya ada dua hal. Pertama, sorry banget ya. Pertama, mereka menerjemahkan apa kata Jokowi, bukan itu yang sesungguhnya. Apa kata Jokowi, bukan itu yang sesungguhnya dimaksud. Anda masih ingat ketika masih di DKI, ketika ada wacana pencapresan, Jokowi mengatakan wartawan berebut. Pak Jokowi, Pak Gubernur lah ya, yang nakal juga. Pak Gubernur, bagaimana tentang pencapresan? Orang mikir, copras, capres. Dia bilang begitu. Bahkan dia mengatakan akan menyelesaikan tugasnya sebagai gubernur secara tuntas paripurna. Purna tugas. Dan faktanya, dia pergi. Dia tinggalkan DKI Jakarta. Karena dia melihat banjir dan macet. Lebih mudah diselesaikan kalau saya jadi presiden. Kan begitu waktu itu. Dan ucapannya, copras, capres, orang mikir, bablas. Ucapannya, janjinya, pernyataannya bahwa dia akan menyelesaikan tugas di DKI Jakarta sampai tuntas, purna tugas paripurna, bergedes, ditinggalkan. Jadi mungkin Kodari dan kawan-kawannya melihat bahwa ucapan Jokowi harus dilihat sebaliknya. Nah, sehingga mereka ngotot, nekat mendeklarasikan Jokpro, Jokowi Prabowo. Masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Atau mungkin bukan cuma itu, bos. Bukan cuma itu. Atau memang ada perintah. Nah, ini seru lagi. Udah, kalian jalan aja. Bos, tapi Jokowi menyatakan tidak bersedia. Kalian jalan aja, aman. Tenang aja, saya tahu persis apa kata dia, itu sebaliknya. Masuk akal. Dan bacaan yang kedua, saudara. Bacaan yang kedua. Ini ada kekuatan besar di belakang Kodari dan kawan-kawan. Ini bacaan saja, bisa salah, bisa benar. Analisis saja bisa salah, bisa benar. Bahwa ada kekuatan besar yang biasa kita sebut dengan oligarki. Ada oligarki yang merasa sangat berkepentingan dengan jabatan Jokowi yang ketiga kalinya. Karena 2 periode pertama, khususnya 1 periode pertama, itu telah memberikan banyak keuntungan kepada mereka. Anda tahulah yang saya maksud, siapa mereka. Keuntungan seperti apa? Dalam bentuk seperti apa? Ada kekuatan besar, ada uang besar. Jadi kalau cuma sekadar deklarasi, punya kantor di Tegal Parang, ya, Jakarta Selatan, kemudian operasional kantor, kemudian mungkin gaji, insentif buat pengurusnya, relawannya, itu uang kecil. Uang kecil, saudara. Aduh, berapa sih sewa kantor di sana? Sebut paling mahal berapa? 300 juta setahun misalnya. Saya nggak tahu, kata dia nggak datang kepada acara deklarasi. 300 juta setahun misalnya. Kemudian operasional, listrik, air, dapur, segala macam, 1 bulan misalnya 30 juta deh misalnya. Hebat nggak? Transportasi. Kemudian ada honor insentif buat pengurusnya 1 bulan 100 juta deh misalnya, bagi-bagi tuh. Kodari, Ivan, Timothy, segala macam itu. Berapa cuman? Berapa? Total misalnya 1 bulan 200 juta misalnya nih ya. Cuman berapa? 2,4 miliar tambah 300, 2,7 miliar. 3 miliar setahun, bos. Kecil, pinat. Nanti dengan survei-survei begini-begitu, 1 survei 10 miliar lah misalnya lah. 3 kali survei. Berapa? Kecil, 30 miliar. Total nggak sampai 100 miliar. Itu uang kelilipan buat para oligarki tadi. Sedih nggak? Memang itu kepentingannya jadinya. Saudara, Jokowi 3 periode. Orang mikir copras-capres.
Itu satu, menampar muka saya. Kedua, mencari muka. Ketiga, menjerumuskan saya. Kita lihat apakah itu dalam makna yang hakiki dan sesungguhnya, atau seperti yang sudah-sudah, anak saya tidak berminat masuk dalam politik. Tapi dua-duanya dorong. Ada di Medan, ada di Solo. Aduh, ampun. Saya Edi Mulyadi untuk FPTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.